Aku tuh sebenarnya orangnya ya ngalir aja gitu loh. Cuman akhir-akhir ini apalagi semakin dewasa tuh jadi kayak semakin bisa nilai gitu. Apalagi kayak aku pernah ngalamin hal-hal buruk yang bikin aku tuh kayak trauma. Valen ini kan orang yang nggak bisa cerita sebenarnya. Saya tuh sedih. Sedihmu apa? Nggak ngerti ya. Apa sedih gue? Tapi sedih. Dia masih muda sebenarnya kan? Benar nggak sih? Tapi kayak udah jadi orang dewasa. Iya. Benar nggak? Dari dulu di hidup aku memang kayak terpaksa dewasa. Karena keadaan. Keadaan. Yeay! Hai, balik lagi di podcast kita bareng The Casting. Gak ada yang kayak gini di episode yang udah ke-13 ya. Gak berasa 13 cuy. Hari ini sama gue lagi. Berasa gue 13. Oh berasa ya. Terus sama Mas Bro yang kalian udah tahu Mas Bro itu apalah ya. Sekarang kedatangan Valenza Wijaya. Mungkin kalian udah banyak banget yang kenal sama Valenza Wijaya karena dia public figure, pemain sinetron, apalagi? Selebgram. Selebgram, oh iya selebgram, influencer, ya pokoknya kalian cek Instagramnya kalau yang belum tahu. Tapi aku yakin pasti banyak yang udah kenal sama Valenza sih. Berarti yang nggak dikenal kita berdua dong. Iya. Sebentar lagi bakal dikenal. Jadi di momen ini ya, kalian kan mungkin udah banyak yang kenal sama Valenza Wijaya sekedar di kamera, di sosial media dan segala macam. Sekarang kita akan kulik-kulik Valenza Wijaya ini. Kira-kira apa yang dirasain sama dia, apa yang dipikirin sama dia gitu. Mungkin mulainya dari apa ya? Apa mau cerita dulu apa aku yang tanya? Langsung kakak aja. Mungkin lebih ke misalnya teman-temannya Valenza nih gimana sih gitu. Maksudnya kan kita lihat Valenza itu adalah public figure yang sibuk banget gitu kan. Yang kalau misalnya aku perhatiin gitu, dari instastory-nya jarang main gitu kan. Yang aku lihat biasanya memang orang sibuk, nggak banyak teman ya. Cuma aku penasaran sih sebenarnya hubungan dia sama teman-temannya itu, dia ngerasa gimana sih atau punya lingkungan gimana sih, apa kelihatan atau enggak. Kan ada kan yang nggak nampilin teman-temannya siapa di sosial media gitu, atau memang Valen ini tipe yang susah nyari teman. Mas Eko aja yang baca. Oh, ya gitu nggak sih? Bener nggak sih? Gimana sih kamu tuh kalau sama teman-teman? Aku cerita nih ya. Iya. Jadi aku tuh sebenarnya orangnya ya ngalir aja gitu loh. Cuman akhir-akhir ini apalagi semakin dewasa tuh jadi kayak semakin bisa nilai gitu. Apalagi kayak aku pernah ngalamin hal-hal buruk yang bikin aku tuh kayak trauma. Jadi sekarang kalau punya temen itu bisa aku filter gitu loh. Oh, makin picky. Iya. Makin picky Buat banget. temen aja aku picky gitu. Karena ya aku punya pengalaman buruk yang bikin aku tuh benar-benar down mentalnya gitu. Jadi kayak mau misalnya ada segelintir perempuan yang mau temenan gitu, jadi yang kayak ntar dulu gitu karena susah percaya atau? Iya, udah susah percaya karena aku pernah percaya tapi ya dihianatin sama teman ya, sama teman. Orang Okay. katanya sih memang musuh paling bahaya itu adalah orang yang paling terdekat Ya, sama kita. Benar, Ya. iya itu benar. Gimana tuh Mas Bro? Yang paling penting buang rasa nggak enakan sih. Kok tahu sih? Sumpah jadi takut nih. Sumpah aku tuh paling gak enakan sama orang, paling gak bisa untuk yang bilang menjebak, yang menjebak itu adalah nggak enakan. Misalkan diajak nongkrong, sebenarnya nggak mau, tapi karena nggak enak jadi mau. Misalkan diajak kerjasama, hati kecil tahu bahwa ini nggak pas, cuma karena nggak enak jadi mau. Padahal dia udah dapat intuisi ya. Ya dari udah hati, berasa di hatinya berasa bahwa kayak ini nggak nggak pas, tapi karena nggak enak. Jadi yang paling penting buat Valenza ya, berusaha untuk menghilangkan rasa nggak enak.
Kalau rasa nggak enaknya masih dominan, ya pasti akan terjebak terus dengan hal yang mengecewakan. Gue berasa kaku bacanya karena beda ruangan ini. Kayak bukan. Terus misalnya nih karakter nggak enak itu kan karakter ya? Iya. Karakter dong. Iya, karakter. Kan berarti dia harus lebih bisa tegas. Iya. Gimana? Solusinya gimana? Kalau itu karakter kan agak susah. Rasa gak enak itu kan karena takut imbas sebenarnya. Takut imbas itu gimana? Misalkan ketika nggak ditemanin, takutnya dia nggak negor lagi. Ketika nggak bekerja sama, takutnya dia jadi Atau takut dibilang sombong? Enggak. Oh, enggak. Takut lebih kepada efeknya. Misalkan gua nggak jadi nongkrong, sebenarnya nggak mau, takutnya dia nggak negor lagi nanti. Misalkan dia mau ngajak kerjasama karena nggak enakan jadi mau, takutnya kalau gua nggak turutin nanti dia begini sama gue gitu. Jadi rasa nggak enak itu muncul karena kita selalu takut efek setelah itu. Nah dia seperti itu. Ditambah lagi kan dia orangnya dominannya tuh berpikir sendiri, merenung sendiri, mencari jalan sendiri. Makanya ketika ada yang menyenangkan hatinya, ketika dia bertemu orang yang berasa bahwa ada fungsinya buat dia, akhirnya hilang filternya. Apapun diceritakan, dari hal terkecil sampai terbesar, tanpa dia tahu bahwa orang ini hanya mau sekedar manfaatin. Iya bener sih, bener banget. Ya. Karena dia punya lingkungan yang banyak mau manfaatin kalian. jadi manfaatin itu karena terlihat gampang, paham nggak? Iya. Sebenarnya tidak ada keinginan untuk manfaatin, tapi karena terlihat gampang, enteng, keenakan, akhirnya kan tidak ada sebenarnya gini. Orang baik itu sedikit, kalaupun baik karena ada maunya, paham gak sih? Yang benar-benar baik sedikit sekali. Nah dia ini kan gampang, ayolah Valens kita begini mau, ayo Pak mau, akhirnya wow, kebetulan dia dikenal orang, kebetulan dia enteng, gampang, gua nempel deh, gua begini deh, biar bisa begini. Pansos. Ya, penyebabnya itu karena dia tidak ada orang yang tempat dia nangis, tempat dia bercerita, tempat dia ngobrol, tempat dia mengemukakan keinginan, tempat dia bercerita bahwa dia tidak suka. Orang yang tidak punya tempat untuk menceritakan apa yang dia dengar, dia lihat dan dia rasakan tuh cenderung akhirnya nggak enakan. Cenderung karena dia nggak punya tempat ketika dia mau cerita. Jadi misalnya ada siapapun yang ngajak pergi, ngajak main atau ngajak ya temenan gitu, akhirnya dia kayak sebenarnya tahu dia masih muda, tapi kayak orang dia masih muda sebenarnya kan, benar nggak sih? Iya. Tapi kayak udah jadi orang dewasa. Iya. Benar nggak? Dari dulu di hidup aku memang kayak terpaksa dewasa. Karena keadaan. Padahal dia capek. Bener. Rasanya tidak sanggup untuk jadi public figure. Bener. Sometimes kayak aku capek banget, kayak aku pengen hapus Instagram, kayak aku tuh pengen hidup normal gitu loh, kayak orang-orang biasa yang kalau aku pergi kemana tuh nggak akan ada imbas apa-apa nantinya. Soalnya kayak aku tuh pernah bodo amat gitu, aku pergi ke pasar doang nih, aku denger di belakang aku ada yang ngomong kayak gini, oh ini yang namanya Valenza, biasa aja ya, nggak kayak di Instagram. Padahal itu di pasar. Terus
dalam hati kecil aku bilang, sebenarnya orang tuh mau aku seperti apa sih? Apa aku yang harus seperti di Instagram yang harus momen-momen baik dan saat aku cantik aja yang aku upload? Ya pasti di Instagram kita maunya gitu dong, yang bagus-bagus aja dong. Masa kita yang jelek-jelek kita upload enggak kan? Gitu loh. Setuju. Jadi berpikiran kayak jadi mikirnya sebenarnya mereka tuh mau aku yang seperti apa. Jadi kayak nggak ngerasa jadi public figure itu bebas. Makanya aku suka berpikir kalau jadi public figure itu kayak nggak punya privacy. Oh iya, itu jelas sih ya. Kayaknya semua public figure itu resiko terbesarnya adalah dia nggak punya private life sendiri, nggak bisa bebas. Boleh ngerokok kan Mas Eko? Masalahnya rada tegang. Gue canggung sebenarnya baca ini karena beda tempat ini. Beda aura. Beda aura enggak? Apa? Beda aura. Nggak beda aura sih, beda tempat aja, namanya juga tempat baru kan jadi Tempat bingung. Kamu harus cari teman yang sefrekuensi, dimana kamu bisa cerita, bisa menangis, bisa jadi dirimu sendiri, bisa berkata bahwa kamu lagi suntuk, bisa berkata bahwa kamu lagi sedih. Yang paling menyiksa dalam hidup kita itu ketika kita tolak ukur kita orang lain. Solusinya adalah jadilah dirimu sendiri, seperti apa yang kamu suka, apa yang kamu senangi. Kasih tahu apa yang kamu tidak suka. Jangan nggak enakan. Tapi memang dia nih ya seperti yang aku bilang tadi, masih kecil tapi kayak orang udah dewasa orang. Hatinya nih berat untuk berkata tidak Untuk semua hal. Karena dia orang yang baik. Coba kalau dia jahat pasti nggak peduli. Kalau gua nggak terima nanti dia tersinggung. Kalau dia tidak mau nanti dia benci. Kalau saran dari gue sih jadilah dirimu sendiri, seperti yang apa yang kau mau, hal-hal apa yang bikin lo senang, kasih tahu ke orang-orang hal apa-apa yang lo nggak suka. Jangan pernah takut bahwa ketika lo begini takutnya yang tadinya ngefans jadi lari, yang tadinya senang jadi benci. Public figure itu dalam kurung contoh. Bukan berarti public figure itu harus menuruti apa yang dimauin orang. Public figure itu contoh. Karena tampilannya yang keren, karena mungkin dia cantik, karena apa yang dia lakukan menarik. Contoh public figure itu contoh. Kalau public figure harus mengikuti apa kata orang, itu bukan public figure namanya. Makanya Om Ben kasih namanya contoh manajemen ya. Nah, Jayus sebel. gitu. Dia nih capek banget. Serius. Cuma nggak tahu harus cerita ke siapa. Karena setahu orang dia nih senang, setahu orang dia bahagia, setahu orang dia banyak duit, setahu dia gampang cari cowok karena cantik, setahu orang dia main sinetron pasti bahagia. Tapi memang orang ngeliat lo itu nggak kelihatan bahwa lo itu lagi kusut, bahwa lo lagi capek. Hanya orang-orang yang jeli yang tahu yang tahu sebenarnya lo seperti apa. Saranku sih jadilah dirimu sendiri sih. Dan yang paling dia pingin ketika ada teman, ketika ada pacar,
suka sama dia nih bukan karena di posisi dia seperti ini. Benar nggak? Tapi suka dan senang sebagai teman atau pacar ya karena memang suka sama dia, bukan karena dia pemain siapa? sinetron, bukan kalau dia siapa. iya. Dan dia sekarang Iya. kelihatannya gimana ya? Cuma kan tidak semua orang ngerti dan tahu apa yang lo mau. Oh my Lord. Terus ini masih ada yang mau ditanya lagi nggak kalau soal teman? Kayaknya semuanya udah terjawab sih kalau misalnya aku. Bener. Karena dari kacamata aku juga ya emang benar itu Ada sebuah rumah yang bagus, banyak lampu. Karena banyak lampu sehingga kelihatan semua bahwa rumah itu bagus. Pasti orang mikirnya kan, nggak mungkin nggak ada uang, nggak mungkin di rumah itu banyak yang menderita kan gitu. Nah itulah kamu. Jadi apapun gerak-gerikmu menurut orang keren aja dan harus siap. Semua orang pengen jadi entertainment, tapi tidak semua orang entertaining. Paham nggak sih? Entertainment itu kan kayak lo main sinetron. Entertaining itu menghibur, menyenangkan. Nah kamu tuh menyenangkan. Itu udah kayak kutukan. Baik buruknya ya? Iya. Plus minusnya harus. Semua orang pengen jadi entertainment, tapi tidak semua entertainment itu entertaining. Iya ya. Entertaining itu menyenangkan. Nah, lo menyenangkan. Jadi kalau ketika lo bicara susah orang nggak percaya. Ketika lo bicara sedih orang nggak akan percaya karena secara tampilan tidak menunjukkan itu. Tapi benar banget sih. Aku pernah dijudge sama teman sendiri yang aku udah jujurin semuanya, dia baru bilang, sorry ya sebelumnya tuh memang aku tuh lihat instastory kamu, ngeliat semua yang di Instagram kamu upload, aku tuh berpikir kamu tuh orang nggak pernah bersyukur ya. Apa sih yang nggak kamu syukurin kata? Pertanyaanku satu, lo di dunia entertainment itu karena lo pingin? Enggak kan? Terjebak kan? Ya. Tapi setelah kayak aku cerita ke temen aku langsung bilang, tapi setelah kamu cerita semuanya, sorry ya aku udah ngejudge kamu, katanya. Sorry aku nggak tahu selama ini apa yang kamu rasain. Ya benar, yang dibilang kalau orang tuh cuma lihat aku senang, aku bahagia gitu. Karena selama ini yang apa yang aku ungkapin di Instagram, di semuanya tuh aku ngerasa baik-baik aja. Padahal yang paling sedih di dirinya ini tidak ada tempat untuk dia nangis, tidak ada tempat dia untuk bercerita, tidak ada tempat dia untuk bertukar pendapat, tidak. Jadi dia secara boleh dikatakan secara tidak sengaja di dunia entertain, tapi setelah di situ tuh nggak ngerti harus apa. Karena emang bukan di situ mungkin. Apa gimana? Emang di situ dia menarik orangnya. Cuma persoalannya karena dia tidak ada tempat, tidak ada orang yang dia benar-benar percaya untuk bertanya, untuk bertukar pendapat, untuk bertanya apa yang harus dia lakukan dan tidak ada lakukan. Jadi kayak orang yang di tengah pasar sendirian, di tengah keramaian sendirian, yang nggak ngerti harus apa. Jadi kalau misalkan ditanya, anggap aja acara ini konsultasi kan, dia harus cari orang yang tempat dia ngadu, tempat dia nangis, tempat dia cerita, tempat dia. Valen ini kan orang yang nggak bisa cerita sebenarnya. Saya tuh sedih, sedihmu apa? Nggak ngerti ya, apa sedih gue? Tapi sedih. Ya. Harus dipahami dengan tanpa bercerita, hal yang berat itu. Ya. Ini kayak Sama kayak lo dia nih. Iya tadi dibacain. Kok mirip-mirip. Lo kan taunya orang keren, taunya lo banyak duit.
Karena tampilan kalian berdua itu tidak mencerminkan bahwa kalian susah. Sebenarnya itu gift sih, itu karunia Tuhan. Padahal bayar kosan gue ya, gue masih ngutang di berapa hari seminggu. Enggak, ini udah mau habis. Bentar, kita lanjutin lagi dulu ya. Bentar. Oke, kita lanjutin lagi ya. Tadi kan udah nih seputaran teman nih, ternyata udah kejawab ya sama Mas Bro dan kena ya sama Valen. Cuma tadi kan tadi gue nangkap Valen itu ngomong iya sih terjebak sebenarnya di dunia entertain apa di dunia sinetron. Ya, tadi di pekerjaan yang sekarang lah, tadi lagi ngomongin kerjaan kan ya, temenan, kerjaan dan segala macam. Tadi tuh Valen sempat ngomong terjebak gitu. Iya, terjebak gitu. Nah, menurut Mas Bro nih, atau mau Valen dulu yang cerita apa aku aja nih yang nanya? Penasaran soalnya tadi kata terjebak itu. Sebenarnya dia tuh cocok nggak sih di dunia kerjaannya dia, atau mungkin cocok, sangat cocok karena banyak banget laki-laki yang ganteng, banyak banget perempuan yang cantik, tapi belum tentu menarik. Nah, dia ini salah satu perempuan yang menarik menurut kita. Aku jadi kayak Masuk Pak Eko. Kalau cantik itu kan banyak banget kan orang cantik. iya. Aku aja nggak ngerti orang cantik itu kayak apa, saking banyaknya. Orang ganteng juga aku nggak ngerti apa karena hidungnya mancung, karena badannya six-pack, aku nggak ngerti. Relatif lah ya. Iya, tapi menarik. Nah, dia menarik. Cuma yang dia butuhkan adalah orang yang memegang tangannya, yang menuntun dia. Itu aja yang dia harapkan. Maksudnya orang ini pasangan atau siapapun? Kayak, Siapapun, entah itu teman, kerjanya dia, entah itu atau teman, entah itu pacar. timnya dia. Nah, sayangnya ketika punya teman selalu akhirnya bergantung ke dia. Kalau enggak, manfaatin aja. Kalaupun punya pacar jadi kayak anak kecil. bener, even dia sangat dewasa. Iya, dan jadi kayak berpengalaman anak kecil. jadi anak kecil, benar-benar. Iya. Nah, dia muak sebenarnya. Dia ini tipe orang yang harus dikasih tahu. Kamu mesti gini, kamu mesti gini, mesti gini. Iya. Kamu harus istirahat, kamu harus ketawa, kamu harus begini, harus dia tuh sangat membutuhkan hal seperti itu saat ini. Yang ngayomin dia ya. Iya, yang memberi. Kalau kita naik kapal laut, dia butuh kompas. Bahasa lebih ringan aja boleh nggak? Ya butuh petunjuk, butuh yang memberitahu. Iya, karena hidup aku ngerasa kayak ya Hidupnya udah, ini berasa ngalir aja gitu. Iya, hidupnya ini kan di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Tapi bukan nggak punya tujuan ya? Bukan, kan ada orang yang bisa berdiri sendiri walau tanpa orang lain. Iya. Nah, dia butuh orang lain untuk bisa berdiri. Bener sih. Sampai kakak aku tuh bilang, kamu tuh orangnya nggak pernah bisa sendiri. Makanya di rumah yang tadinya aku harusnya sendiri, itu kayak semua keluarga dateng dan aku baru ngerasa kayak nyaman. Kalau enggak, aku nggak bisa. Dan Nggak satu sendiri. hal lagi yang aneh, yang mungkin semua orang yang di sana nggak percaya, dia ini nggak pede Bener. di kondisinya saat ini. Kayak gua dong berarti Mas Bro. Kalau jali tembak-nembak aja lah. Mentang-mentang Valenza nyaut. Preferensi kayaknya. Bener. Gitu kan? Jadi yang dia butuhkan seseorang, entah itu teman, entah itu pacar, Entah tim kerjanya. entah tim kerja. Jadi dia orang yang harus Valen, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Gitu. Jadi mungkin Ya karena selama ini walau manajernya mungkin, walau pacarnya mungkin, walau temannya mungkin, yang mereka tahu ya Valen ini orang yang sempurna, orang yang nggak susah, orang yang nggak sedih, orang yang selalu ceria, orang yang nggak punya masalah apa-apa secara tampilan gitu. Tapi secara kepribadian aslinya, gua ini nggak seperti itu. Gua nggak seperti yang kalian lihat.
gue ini butuh ini, tapi orang kan tetap gak percaya. Tapi aku mau tanya sama Kak Gia, kan udah lama kenal aku. Pernah nggak lihat aku sedih, nangis depan Kak Gia? Enggak pernah, tapi aku tahu, makanya aku pernah bilang kan, aku selalu ada buat kamu tanya apa aja ke aku. Iya, bener. Dia nggak pernah lihat aku nangis, nggak pernah kayak aku kayak gini kayak gitu, nggak pernah. Tapi dia sebenarnya tahu, dan aku juga tahu dia tahu. Jadi kayak sama-sama. Ya udah berarti diem. kesimpulannya yang lo butuhkan tuh cari orang yang mengerti tentang lo. Oke. Entah itu sebagai temanmu, entah itu sebagai pacarmu, entah itu ya siapapun posisinya. Karena orangnya dia nih ya lurus aja, naik. Ya sama yang seperti yang dia bilang tadi, kayak air ngalir. Kemana harus diikutin? Ya, Baik buruknya dia ini tergantung siapa temannya. Aku pernah bilang juga sih sama dia. Kalau temannya rusak, dia ikut rusak. Pernah bilang sama Kalau temannya lurus, dia ikut lurus. iya. Makanya sekarang membatasi untuk ya pertemanan yang lebih luas karena takut ya kayak gitu. Ya sebenarnya itu bukan karena temanmu jelek atau pacarmu jelek, karena lu menarik. Nah lo jadi bodoh dan jelek aja, pasti nggak ada yang tertarik sama lo. pasti nggak digituin. Iya. Makanya tadi dia bilang, kadang aku pengen Jadi biasa lo aja. mau nggak jadi pacarnya? Hah? Jali, Boleh deh, udah 4 tahun gitu. kurang ajar lo. Mas Eko aja deh. Jomblo in public ya. Iya, orang terakhir pacaran kelas 3 SMA, udah gitu beda umur jauh. Dia nih Iya. lucu dia nih, padahal dia nih terkenal, tapi butuhnya dipeluk, disemangati. Iya. Kan Padahal hal-hal receh yang aku butuhin sebenarnya. Iya sih ya. Iya, bukan uang, bukan yang segala-segalanya yang orang ingin. Tempat dia ngadu. Iya, cuma tempatnya. Gua lagi sedih, gua lagi senang, gua lagi kesal, gua lagi kusut. Dan sampai detik ini dia nggak ketemu itu karena taunya orang dia ceria. Oke-oke aja. Yang orang tahu mungkin aku baik-baik aja. Tapi sebenarnya lo harus bersyukur, tidak semua manusia itu menarik. Iya. Dan lo salah satunya. Aku bersyukur. Aku selalu bilang juga, Gea lo jangan nangis, lo jangan pusing-pusing. Setiap orang lihat lo itu pasti lo ceria. Nah makanya Gea selalu cerita sama gue, Mas, gue dia bawelin gue udah sekitar 10 tahun ya. Iya, Oh. 10 tahun. 10 tahun gue diceramahin sama Mas Bro tuh hal itu dari yang ngomongnya. Tapi kayak gue lagi gini. sedih Mas Bro, gue lagi capek. Gak akan ada orang tahu bahwa lo lagi begitu, kecuali gue. Terima aja kalau lu tuh emang menarik ya gitu. Dia selalu marahin dari nadanya yang nada rendah Sampai tinggi, nada gitu. tinggi. Selalu deh gue capek ngomong sama lo gitu. Nah lo Sampai- juga begitu. Iya maksudnya gini, dari ceritaku tadi yang udah sampai 10 tahun digituin sama Mas Bro, aku baru sadarnya setahunan ini lah. Boleh nggak aku pegang tangannya ya? Dia nih butuh gini nah. Ayo ikut gue. Itu aja yang dia butuhkan. Itu aja. Ayo ikut gue. Nanti gue kasih tahu lo mesti gini. Itu aja yang dia butuhkan, yang dia cita-citakan. Tapi yang tulus ya, maksudku bukan ada yang ada maunya di balik itu, tapi yang tulus. Nah sampai detik ini dia tidak ketemu itu. Karena setiap ketemu teman, ketemu pacar, seakan-akan menganggap dia ini orang yang paling ceria, orang yang paling banyak duit, orang yang gak ada sedihnya. Semua persoalan hidupnya tuh gitu doang. Misalkan dia mau ke tempat temannya, gue nih lagi suntuk nih, gue lagi pusing nih, gue nih nggak percaya temannya. Nggak mungkin lah seorang lo, masa lo nggak punya duit? Misalkan dia lagi benar-benar nggak punya duit, nah itu yang bikin kesal dia nih. Tapi dia juga nggak enak kan, jadi jalan juga gitu. Ya akhirnya nurut, akhirnya gimana udah caranya deh. ya udah gitu. Ya nasibmu paling. Kayak juga begitu, gue kasih tahu bertahun-tahun. Gea dulu suka ngamuk, tapi gua nih lagi pusing Mas Bro. Aku Iya. pernah ngamuk juga kok hal yang sama. Gue bisa nggak sih Mas Bro, muka gue biasa aja, gue capek nih kayak gini. Gue cuma mau
kayak orang biasa aja. Jadi orang tuh tahu kalau gue tuh juga susah. Punya pacar dia nih, yang secara pandangannya mungkin dewasa atau apalah. Begitu pacaran jadi kayak anak-anak. Jadi apa-apa harus dia, apa-apa harus dia, apa-apa harus dia, capek. Punya teman yang tadinya mungkin bisa gini, pada akhirnya apa-apa harus dia, apa-apa harus dia. Jadi kalau misalnya soal pasangan, kalau lu kan ngomong ke gue, lu tuh mau nggak mau lu harus jadi ibu, dan pasangan lu tuh pasti maunya sini-sini, anak baby gitu kan, pasangan. Kalau Valen ini kebalikannya ya, berarti dari gue ya. Dia Iya. dia butuh pasangan yang ayo. Iya, yang ayo. Iya. Orang kayak dia ini nggak boleh dilarang. Dilarang makin dilanggar. Iya, Bener. biarin aja. Jadi gini, ada dua manusia di muka bumi ini, misalkan kita lepaskan di tengah hutan. Ada yang harus diberitahu dulu sehingga dia keluar dari hutan itu. Ada yang dibiarkan. Dengan begitu, walau dibiarkan dia bisa berpikir gua harus lewat sini biar bisa keluar. Nah, dia nih orang yang nalar. Gua dong berarti Mas Bro. Lu lagi Jal. Frekuensi ya Mas. Boleh nggak ngerokok? Gua jadi emosi gara-gara dia ngomong. Jali aja yang dibakar. Lo punya cowok nggak? Sekarang Nah. ada. Santai aja Mas Bro. Pacarmu ini anak kecil, walau terlihat dewasa. Kalau dia marah nggak usah terpancing, peluk aja pasti diam. Buat pacarnya. Buat pacarnya itu pacarnya. Ya kan gua ngomong di kamera. Oh, di kamera. Di kamera. Oke. Ya. Dan pacarmu ini orang yang kalau ngomong tuh ya di kerongkongan aja, di hati mah enggak. Jadi Iya. kalau dia kesal biarin aja. Iya. Nanti juga berhenti sendiri. Bener. Kalau lo nasihati lo ikut marah tambah ngamuk. Jadi biarin aja, nunggu dia berhenti buat cowoknya di sana. Karena kadang-kadang marahnya ini bukan karena kesal sama lo sebagai pacarnya, cuma karena kerjaan, karena capek ini, karena capek itu, akhirnya melampiaskan semuanya ke lo. Kenapa? Bukan karena lo salah, karena lo orang terdekat yang menurut dia yang paling mengerti dia. Lo jangan terpancing. Kalau lo terpancing malah jadi berabe. Bubar. Jadi kayak ini nggak sih, kayak kalau lu udah jadi pacarnya Valen ya, Valen udah milih lu untuk Valen udah bisa ngerasa kalau Iya, Valen kalau diri sendiri, misalkan aku ini ya kan? pacarnya Valen nih, aku harus siap capek. Aku harus siap dengar dia marah, harus siap dengar dia kesal. Tapi dia nggak kesal ke gue, hanya melampiaskan apa yang dia rasa, dia lihat, dia dengar di luaran sana. Nah, kalau aku baperan sensitif, aku terpancing, ribut dong. Ya tapi sebelumnya memang kalau aku mau ngejalin hubungan itu aku selalu bilang gitu loh, ini itu, jadi kayak ya lo harus ngerti gitu. Bener katanya, memang aku selalu bilang sebelum menjalanin, takutnya memang dia nggak bisa terima karena ya itu setiap ada masalah tuh sebenarnya bukan salah si cowok gitu, bukan karena dia yang kurang ini kurang Misalkan itu. gini, aku Karena sebagai saling cowoknya aja. nih, contohnya nih, aku sebagai cowoknya, terus dia syuting. Nah, di dalam syutingnya dia nggak senang, nanti marah-marahnya ke gue. Iya. Nah, kalau gua nggak nyambung, Buat mas pacar, maaf ya. kalau gua nggak nyambung, seolah-olah marahin gue kan. Padahal hanya melampiaskan apa yang dia rasakan dan dia lihat, dia dengar di luar sana. Jadi kalau jadi pacarnya Valen ini siap untuk ngasuh. Tapi sayangnya semua cowok pengen diasuh. Iya, bener. Jadi lo udah ngasuh di luar, ngasuh di dalam. Selamat Anda mendapatkan Honda Jazz. Terima kasih loh. Terima kasih. Enggak, gue hanya menceritakan kepribadianmu yang sebenarnya di luar sana. Iya.
Jadi gitu. Sama kayak lo kan. Kalau lo kesal, yang jadi tempat lo marah kan pacarmu. Nah kalau lo kalau pacarmu nggak ngerti, pasti tersinggung kan. Padahal lo marahnya itu bukan ke pacar, marahmu itu karena di luaran sana seperti apa, tempatmu ngadu yang paling pas pacarmu. Pacarmu salah kan. Nah dia nih begini. Makanya dari dulu gue susah dapat pacar kan. Yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa. Tapi yang ini bisa kok. Saya. Dia nih aneh loh si Valen nih. Kenapa? Maksudnya kan banyak perempuan kalau punya suami misalkan punya pacar, pengen punya pacar yang jabatannya tinggi, yang duitnya banyak, misalkan kebanyakan orang kan. Dia nih enggak sama sekali. Karena aku cuma Dia pingin ketika punya pacar tuh biar bisa jadi diri sendiri. Iya. 100. Bener. Apalagi di usia 24 tahun, sekarang aku beribu-ribu ya, sombong dikit. Sampai kayak ada yang mau datang mau ngelamar gitu kayak yang punya jabatan, kayak aku malah aduh takutnya gue nggak bisa jadi diri sendiri nih. Takutnya tiba-tiba someday gue buat kesalahan, gue langsung Iya. Jadi gue pengen punya pasangan yang ngerti. Nah sayangnya cowokmu lah terutama siapapun laki-laki yang mau deketin lo tuh karena melihatmu ini kayak orang yang sempurna, jadi di pikiran cowokmu tuh lo butuh ini, padahal enggak sama sekali dia nih. Cuma butuh ketenangan. Cuma butuh biar dia jadi diri sendiri. Mungkin dia menyebalkan, mungkin dia ngoceh-ngoceh, mungkin dia ngamuk-ngamuk, mungkin dia nangis-nangis. Cuma itu yang dibutuhkan tuh. Enggak serius ini. Tapi nanti mas pacar nih nonton podcast ini pasti ketawa-tawa. Aduh. Apa? Masih mas pacar kalau sama manekin. Apaan? Sama manekin. Sama manekin satu lagi. Manekin tuh apa? Itu patung-patung buat baju yang biasa gitu loh. buat baju. Ya Mas Eko emang kurang, jokesnya udahlah. Jokes bapak-bapak. Dia nih tidak butuh apa-apa dari seorang pasangan. Iya. Dia hanya butuh tempat buat jadi untuk diri sendiri. jadi diri sendiri. Karena ketika keluar dari orang yang bikin dia bisa jadi diri sendiri, dia mulai bersandiwara, ngerti nggak sih? Maksudnya, misalkan dia punya suami misalkan. Ketika di depan suaminya dia diri sendiri, jadi diri sendiri, begitu keluar rumah mulai bersandiwara. Mesti ketawa, mesti menghibur, mesti menyenangkan. Ya. Makanya dia butuh seseorang yang bisa bikin dia jadi diri sendiri. Yang mungkin menyebalkan, mungkin bikin ribet. Enak. Sebenarnya kalau siapapun jadi cowoknya dia, kalau ngerti mah enak. Kalau dia marah peluk aja. Nggak nyangka ya ternyata. Mungkin kalian udah kenal sama Valen, kelihatan di kamera tuh kayak gimana, atau yang udah pernah sama Valen mungkin yang pernah deket, atau mas pacar yang taunya Valen tuh di luaran kayak gimana, sekarang terungkap ternyata. Terus gini, yang paling menyusahkan jadi pacarnya Valen ini kayak egois akhirnya. Kalau dia merdeka. Maksudnya kita harus nerimo, kita harus begini, harus begini. Banyak tuntutan dia nih kalau udah senang tuh. Oh, iya, Bukan tuntutan supaya banyak duit, banyak apa. Pokoknya entar pusing di kanan, kita yang kena imbas. Kesal di kanan, Bener-bener. kita Pokoknya kamu harus nggak apa-apa kalau aku lagi marah gitu. Nah, gitu. Padahal orang juga punya hati ya. Aduh. Terus kalau dia ada salah, dia ada kesal tuh jangan diajarin, dengerin aja. Karena kalau itulah Valen, kamu mesti begini, harusnya begini, tambah ngamuk. Ya. Jadi ketika dia ngamuk, dia marah, dia kesal, dengerin aja. Nah itu harus orang yang berjiwa besar. Susah tapi aku kasih tahu ya, susah. Aku 11 tahun menjanda, susah. Ketemu orang kayak gitu tuh susah. Kenapa Iya, dia ini mendengarku? Karena aku ini tong sampahnya dia Ya. selama bertahun-tahun. Kena maki,
kena marah, kena kesal, menceritakan hal-hal yang pusing, segala hal yang dia kesal, gue yang kena maki-maki. Saya rasa pacarnya yang sangat mencintainya dia pun nggak sanggup. Gue ya? Iya. Sayang. Ya gue ini tong sampahnya dia loh Mas Eko. Nanti kalau dia senang lupa sama gue, lagi susah. Emang iya. Enggak, ketika dia lagi pusing, Mas bro, lo di mana? Gue terima. Akhirnya, lama yang membuat dia ini nurut sama gue lama. Teguran nih dia 10 tahun sebenarnya. ya? 10 tahun lama gue nih udah kayak orang paling kena aniaya, paling kena maki-maki, tapi gue ketawa aja. Nah, Palen ini sama, satu guru nih berdua nih. Jadi sabarlah. That's why kenapa kita berteman, karena Iya, sebenarnya kita benar. saling tahu. Iya. Kan benar-benar. orang kayak Gea, orang kayak dia nih kalau ada maunya nggak bisa ditunda. Benar. Harus hari itu juga. Detik Kalau nggak- itu juga. Iya. Jadi buat cowoknya sabar. Sabar Buat ya. pacar aku juga kamu sabar. Cuma bagus atau jeleknya masa depannya, karirnya tergantung siapa pendampingnya. Oh. Kalau pendampingnya jadi bapak, pasti dia jadi keren. Tapi kalau pendampingnya jadi anak, manja, lebay, baperan, taman, Baik. Jangan tertampar ya. ya kan tugasnya di acara nggak ada yang kayak gini kan nggak baca. Iya, Valen mukanya sampai merah dibacain bener semua. Merah. Hoi, kalau dia nggak nyambung dengan kata-kataku ini udah keluar Dia dari diam, podcast dia diam, ini. iya. Pasti Dia udah diam. diam. Dia jarang banget mau ngobrol sama Pasti orang. udah apes. Dia cuma diam aja main handphone. Ya makanya lo percaya aja kalau Gea ikut gue. Iya. Hei, gurunya gue tuh gurunya Gea gue loh. Ini seru banget ya acara kali ini ya. Soalnya yang dibacain sampai merah-merah. Tertampar semuanya Jadi tuh- benar. Jadi tuh aku ketemenan sama Valen, temenan tuh memang milih kan ya. Iya. Dan aku tahu gimana caranya maintain temen yang bener tuh gimana. Aku nggak perlu nanya apa kabar atau apa Bener atau ya. apa. Kita Iya tuh kan? nggak pernah kayak hari ini lu kemana? Nggak Iya, pernah iya, ya. nggak kayak gitu. Yang penting kalau mau ketemu ya harus ketemu gitu. Iya. Terus Tapi kalau lo bisa bikin Valen ini jadi diri saya sendiri, kalau lo bisa bikin Valen ini merdeka untuk jadi dirinya sendiri, sampai kapanpun dia akan bersamamu. wow. Pacarku juga gitu nggak? Ya. Seru ya. Ini udah habis ya? Udah habis. Udah habis. Udah habis. Oh, udah habis. Udah habis nih. Kita ngobrolnya habis ini off cam aja, off cam. Oke, Off cam. belakang layar Oke? aja. Sampai ketemu lagi. Belum. Kita tos dulu. Hey! Itu kameranya. Seru banget nih kali ini. Sampai ketemu lagi di episode 13. Salah. Apa tuh? Salah gue ngomong belibet. Ribet. Lanjut. Apa ya? Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Sampai ketemu lagi lagi. di episode berikutnya di acara yang Gak ada yang kayak gini. Dah.